Mungkin kamu berpose begini tapi kamu nggak bisa gerak. Mau dipindahin juga akan balik lagi ke tempat yang sama. Tapi kamu tetap hidup, keluargamu mengkhawatirkanmu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kenapanya. Karena kira-kira itulah inti cerita dari komik Junji Ito satu ini. Inilah cerita The Earthbound by Junji Ito. Selamat datang, namaku Mufi. Duduklah dan dengarkan ceritaku. Cerita bermula dari telah terjadinya fenomena aneh di Santero, Jepang pada masa itu. Pada panel pertama kita melihat ada seorang pria yang sedang mematung di pinggir jalan. Mematungnya kayak gimana? Kayak begini kali, begini. Dan ada juga yang mematung begini di pinggir jalan juga. Ada yang begini, begini, gini. Dan dia dilihat oleh orang-orang banyak. Orang-orang Jepang saat itu nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Mereka muncul gitu aja dan berada di tempat berbeda-beda dengan pose yang sama. Dan walau waktu sudah terlewati berhari-hari pun mereka tetap diam mematung. Saat ada polisi setempat berusaha memindahkan mereka aja, mereka tetap mematung, nggak bisa dipindahin gitu. Saat tangannya diturunin, tangannya bakalan balik lagi ke tempat semula. Mereka sampai kurus karena nggak bisa makan. Awalnya semua orang menganggap fenomena ini tuh lumayan menarik, unik lah. Tapi akhirnya orang-orang jadi ngeri juga. Bener-bener misteri. Hantu bukan, monster bukan, tapi beneran manusia yang punya keluarga yang menantikan mereka. Seolah-olah kayak ada yang mengikat mereka gitu. Makanya judul ceritanya dinamakan Earthbound. Mereka yang terikat di tanah, mereka yang terikat di bumi. Fenomena ini makin banyak terjadi di mana-mana. Dan ada rumor yang mengatakan kalau ini tuh menular. Cerita berlanjut lagi dengan bapak-bapak yang sedang berdiri sebagai mereka yang disebut mereka yang terikat pada bumi. Lalu ada anak-anak yang penasaran nanyain bapak itu kenapa. Pak, kenapa? Kamu ngapain sih? Tapi ibu dari anak itu langsung membawa anak itu menjauh karena takut anak itu tertular bapak itu. Lalu kita diperkenalkan oleh cewek cantik, manis, cantik, imut bernama Asano. Asano ini kelihatan peduli dengan si bapak ini. Karena ternyata Asano ini adalah anggota dari relawan komunitas bernama Blue Sky yang ternyata mengurus dan mencari tahu fenomena ini. Pas si Asano nanyain ke bapaknya, apakah dia perlu makanan atau apanya, si bapaknya ngusir dan bilang nggak ada yang perlu dia lakukan. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Asano dengan baiknya meninggalkan makanan dan minuman untuk si bapak dengan berharap bapak itu akan memakannya. Dan di perjalanan pulang, Asano melihat lagi orang yang mematung. Pemandangan yang dilihatnya adalah anak muda bernama Minoru yang nampaknya mematung seperti memeluk dirinya sendiri gini. Dan di depannya ada ibunya yang memohon-mohon si Minoru ini untuk pulang. Pulang aja nak, nggak usah di sini. Jangan di situ doang. Kelihatannya juga ibunya ini udah naruh tenda di sana buat Minoru itu. Anak remaja itu juga bahkan nggak menyentuh makanan yang dikasih ibunya. Asano pun memperkenalkan dirinya dan menawarkan bantuan. Kata ibunya, pemerintah aja nggak bisa, dokter aja nggak bisa bantu. Apalagi elu. Terus kata si ibunya, pergi aja nanti kamu terinfeksi. Tapi nampaknya Asano nggak percaya dengan rumor itu. Asano percaya kalau hal itu nggak menular. Dan dia percaya Earthbound ini pasti terikat pada sesuatu, tapi nggak tahu apa. Kata ibunya, apa maksudmu anakku ini melakukan ini dengan sengaja, dengan kesadarannya sendiri? Dia sudah di sini berminggu-minggu. Lalu Asano menjelaskan kalau nampaknya orang-orang yang melakukan Earthbound ini mematung ini melakukannya dengan kesadaran, dengan keinginannya sendiri-sendiri gitu loh. Seolah-olah sadar. Tapi nggak tahu kenapa. Alasannya itulah yang harus kita tanyakan kepada mereka. Asano pun bertanya pada Minoru dan memberitahu kalau Asano ngasih support sebanyak-banyaknya sepenuhnya kepada si Minoru yang lagi mematung dan bertanya kepada Minoru alias dia pengen ngobrol. Tapi Minoru menjawab suara ringan dan lirih kalau dia nggak ada yang mau diomongin sama sekali. Aku gak ada yang mau diomongin sama sekali gitu. Lalu ibunya anak yang mematung ini buka suara. Pertama kali aku gak tahu dia ini mau ngapain pergi ke sini. Kukira dia kesini cuma mau menangisi anjingnya yang udah lama mati yang dikubur di dalam sini. Hah? Anjingnya? Kata Asano. Iya, anjingnya. Anjingnya Minoru ini dikubur di sini. Saat Minoru masih bocil, dia sangat mencintai anjingnya. Jadi dia shock kayaknya pas anjingnya dia dulu mati. Tapi kan udah lama banget. Kenapa semuanya mengalami hal yang sama? Kata ibunya, tapi aku gak tahu kenapa ada perasaan gak enak gitu soal kalau ini tuh pasti berhubungan dengan anjing malangnya ini. Anakku Minoru ini sayang banget sama anjing itu. Asano pun kembali ke gedung grup relawan yang dia tempat bergabung itu. Dan dia pun menceritakan laporan barunya kepada ketua komunitas itu. Bahwa mungkin mereka ini Pak memilih tempat mematung tempat yang berhubungan dengan mereka. Dan anak itu memilih tempat di mana anjingnya dikubur di situ sebagai tempat untuk mematung. Apakah hal ini berkaitan dengan secara emosional? Akhirnya Asano dipercayakan dan ditugaskan untuk mencari tahu lebih lanjut kait bocah itu dan fenomena itu dan keterikatan itu. Dan setelah itu Pak Ketua kayak mau ngajakin Asano minum-minum gitu kayak PDKT gitu. Tapi Asano nolak karena dia sibuk mau pindah rumah lagi. Dan nampaknya Asano ini baru aja pindah dari kosan tahun lalu. Pak Ketua apa heran? Lo kok pindah-pindah sih? Ya saya nggak bisa ceritain Pak, ceritanya panjang kenapa saya pindah-pindah
kosan terus. Setelah itu Asano pun pulang ke kosannya dengan santai. Dia pulang ke kosannya, dan sampai di kosannya dia buka. Betapa kagetnya dia melihat ada seseorang yang mematung di kamar dia. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Kamu masuk lewat jendela ya? Ini kan lantai 2. Keluar kamu, keluar. Dan setelah dia lihat wajahnya, ternyata itu adalah Pak Ketua yang tadi. Pak, kenapa kamu ada di sini? Dan mereka ngobrol-ngobrol yang dimana ternyata si bapak kepala itu bahkan nggak tahu itu kosan Asano. Dan pokoknya dia tahu-tahu udah ada di situ aja. Asano masih nggak percaya dan dia anggap bercanda. Tapi dijelasin pada bapak itu kalau ini bukan candaan sama sekali, jangan bercanda. Dia nggak tahu kenapa bisa gitu dan tiba-tiba muncul di sana. Pak, bapak tahu nggak kenapa bapak di sini? Bapak tinggal di sini. Bapak pernah tinggal di sini, kata Asano. Kita tadi pagi ngomongin soal ini ke bapak. Pasti ada keterikatan emosional yang kuat, sama kayak anak remaja yang tadi dengan anjingnya. Nah, kata bapaknya, Enggak, aku nggak pernah di kamar ini. Tapi bener, aku punya keterikatan emosional. Tapi bukan sama kamar ini, tapi sama kamu. Loh, terus loh sama aku, sama Asano. Wow. Terus skip selanjutnya, Asano tertidur sementara si bapak itu tetap mematung di situ. Dan Asano kayak bangun dari mimpi buruknya gitu, kayak yang membuat dia berteriak-teriak. Lalu Asano pun ngobrol sama bapaknya, dia meminta maaf takutnya karena dia teriak mimpi buruk dia nakutin si bapak. Karena si Asano ini mimpi buruk dan dia mimpi yang selalu dialami. Dia minta maaf. Kenapa kamu nangis, kata si bapak itu. Nggak kenapa-napa, harusnya aku nggak ketiduran dan nemenin bapak ini. Bapak kan lebih parah kondisinya daripada saya. Akhirnya singkatnya bapaknya mau dengerin si Asano curhat dan Asano pun curhat. Kalau bertahun-tahun lalu dia tinggal di kosan lain dan dia melihat ada orang yang masuk ke kosannya dan memerkosa dia. Maaf ya teman-teman, memerkosa dia. Dia semenjak itu nggak bisa melupakan hal itu karena orang yang masuk itu membawa pisau dan mengancamnya. Dan setelah itu Asano nggak pernah mau tinggal di satu tempat yang sama dalam waktu lama karena trauma. Jadi dia terus-terusan pindah dan yakin kalau si pemerkosa itu nggak akan muncul lagi. Terus setelah itu dia ikut jadi relawan buat menghilangkan pikiran itu dari pikirannya. Begitu ceritanya. Lalu cerita berlanjut ke salah satu earthbound, salah satu orang yang terikat pada bumi, terikat pada tanah. Manusia yang mematung itu sudah dalam keadaan mengenaskan, di mana bajunya udah robek-robek, badannya udah rusak. Lalu ada orang datang dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, dan mereka datang situ untuk mengambil orang yang mematung itu dan mengkarantinanya. Dan setelah dipegang dan berusaha dipindahin gitu, tapi kok nggak gerak-gerak, nggak bergerak sama sekali, seperti patung. Ya, seperti patung. Dan mereka nggak percaya kok bisa manusia mengeras kayak sepatung. Ini kan manusia, kalaupun jadi mayat pun nggak akan sekeras patung juga manusia itu. Dan setelah berusaha digerakin lagi, betapa kagetnya mereka ketika kepala dari orang yang mematung itu jatuh, retak dan pecah, seperti tidak jadi patung sepenuhnya. Dan kejadian ini sudah terjadi seantero Jepang. Fenomena di mana mereka yang mematung ini akhirnya beneran jadi patung. Sementara itu, Asano dan ibunya Minoru sedang terus membujuk Minoru untuk melepaskan keterikatannya pada tempat itu. Karena si Minoru ini kayaknya dekat-dekat ini sudah mulai mematung, sudah mulai mengeras gitu. Dikatakan ibunya kalau anjingnya yang bernama Ponta ini mencintai dia dan kangen dia dan gak mau kalau si Minoru ini dalam keadaan begini terus. Maksudnya jangan menyesali kematianku lah, ibaratnya itu kalau bagi anjingnya. Kata si Minoru, bacot, kata Minoru. Anjir, kasar banget ya. Jangan sentuh aku. Kamu sayang Ponta anjingmu kan? Nah, Ponta ini juga sayang kamu. Dia juga gak mau kamu begini terus. Please, lepaskan dirimu sendiri dari keterikatan pada Ponta. Tiba-tiba Minoru menangis dan bilang, tahu apa kalian? Kalian gak tahu apa-apa. Ponta gak sayang sama aku. Sebaliknya Ponta sangat membenciku. Dan dia gak mau aku bebas. Kenapa dia mau aku bebas sedangkan aku yang membunuh dia? Minoru gitu. Wah, terbuka deh. Terbuka. Kita sekarang tahu rahasia dari orang-orang yang mematung. Minoru lanjut lagi berbicara. Sementara Asano dan ibunya Minoru masih kaget. Hah, kok gitu? Kata ibunya sama Asano dan ibunya Minoru. Katanya si Minoru, dia adalah anjingku dan aku membunuhnya. Pada hari itu anjingku menggigitku dan aku ingin menghukumnya dengan menutup dan membungkus dia dengan kasur. Lalu dia pun mati habis napas. Dan Minoru yang membunuhnya. Oh Tuhan, ampuni aku, kata Minoru. Teriak Minoru. Kalau dia udah nangis, stres banget, menyesali semuanya. Akhirnya Asano ngerti, keterikatan emosional orang-orang yang mematung adalah rasa berdosa melakukan kejahatan kriminal. Yang level kriminalnya tuh membuat orang mati, mematikan semacamnya. Kayak bapak-bapak yang kita lihat awal tadi, ternyata bapak-bapak yang di awal tadi adalah pelaku tabrak lari yang gak bertanggung jawab atas kelakuannya pada seorang anak yang mati di jalan tempat
dia mematung tersebut. Dan setelah dilihat, ternyata banyak sekali orang-orang yang mematung itu karena kesalahan, kejahatan mereka di masa lalu, entah membunuh atau semacamnya. Asano pun balik ke kosannya dan memberitahu bapak kepala yang masih mematung di kosan. Dia bilang media dah melaporkan kalau faktanya orang-orang yang mematung adalah karena rasa berdosa dari kejahatan kriminal yang sudah dilakukan. Dan dia sudah mencari tahu soal kamar itu, dan fakta terungkap kalau beberapa tahun lalu di kamar ini ada perempuan yang dibunuh oleh orang yang mencoba masuk menerobos pada malam hari, merampok. Dan perempuan itu melawan karena diperkosa, yang akhirnya perempuan itu dibunuh oleh si pemerkosanya itu. Kejahatan yang dilakukan pelaku ini banyak. Sudah terjadi banyak perampokan kosan-kosan lainnya, dan pemerkosaan yang sampai sekarang nggak pernah berhasil ditangkap. Sama seperti yang dulu menyerang Asano. Dan hal ini terjadi di waktu yang sama dengan kejadian di kamar itu. Dan pelakunya bisa jadi sama, karena topeng yang dipakai sama pelakunya, Asano jadi nggak tahu wajahnya siapa. Pak, katakan pada aku, Pak, kalau ini nggak ada hubungannya sama Bapak. Bapak terikat dan berdiri di sini karena ada alasan lain kan, Pak? Bukan itu kan? Ya kan, Pak? Namun tampaknya Bapak itu diam seribu bahasa dan keringat dingin. Kalian udah ngerti Bapak ini sebenarnya pelakunya loh, gak usah diomongin lah. Dan Asano makin takut dan yakin kalau pelakunya adalah bapak itu. Udah jelas banget sih. Akhirnya Asano kayak, ya sudahlah, kayaknya pelakunya emang dia. Setelah itu Kemenkes bertindak dan menyingkirkan mayat-mayat yang sudah mati dan mengumpulkannya untuk dihancurkan atau dibakar. Entahlah. Gue ngarang soal dibakar. Pokoknya dikumpulkan aja sama Kemenkes ya. Dan dikatakan manusia yang mematung ini jumlahnya bertambah terus dan gak ada habisnya. Ya karena kriminal banyak, orang-orang jahat ada banyak. Dan Asano meninggalkan bapak itu di kamar kosannya menemui ajalnya, takdirnya. Dan juga Asano pun seperti biasa dan karena traumanya dia juga berpindah dari kosan itu. Dan dia akan terus berpindah karena traumanya. Jadi simpelnya fenomena ini adalah fenomena yang menghukum mereka-mereka yang melakukan kriminal, tindak tanduk kejahatan yang jahat banget, tapi tidak pernah dihukum dengan benar dan tidak pernah tertangkap atau tidak pernah menyerahkan diri. Dan kabur begitu saja dan hidup dengan tenang seolah-olah kejadian itu tidak terjadi. Dan namun pada akhirnya mereka mendapatkan balasan dari perbuatan mereka sendiri karena kejahatan masa lalu mereka. Ya, kesimpulannya dari cerita ini adalah